Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Nurisa Fitri, aku dari Prodi Farmasi. Halo, nama saya Muhammad Nofar Putra dari Fasilkom. Halo, aku Sisa Farmasi dari Prodi Farmasi. Halo, aku Kezia Fernanda dari Prodi Farmasi. Halo sahabat pendengar, selamat datang di podcast Sidang Cahaya Umum. Hari ini kita akan ngobrol santai nih, tapi juga penuh makna tentang pendidikan Islam menuju Indonesia Emas. Topik ini penting banget karena Indonesia Emas ada di tangan kita semua. Salah satunya generasi muda yang berilmu, beriman, dan berakhlak. Kalau kita bicara pendidikan dalam Islam, hal pertama yang menjadi fondasi adalah iman. Belajar bukan hanya sekedar mencari nilai, tapi juga beribadah kepada Allah. Betul banget. Rasulullah SAW juga bersabda, kalau berilmu itu wajib bagi semua umat Islam. Nah, kalau misalnya kita berilmu dan kita niatnya kepada Allah, maka ilmu yang akan kita pelajari akan membawa keberkahan bukan lagi bagi kita sendiri saja, tapi beliau juga. Tanpa iman, ilmu dapat disalahgunakan. Tapi kalau didasari iman, ilmu dapat menyelamatkan diri dan juga bermanfaat bagi banyak orang. Dalam Islam, menuntut ilmu itu ibadah loh. Kalau dia perintah karena Allah, seperti setiap langkah kita belajar kakus, setiap lembar yang kita baca, itu bernilai pahala. Masya Allah, luar biasa ya. Itu artinya belajar bukan hanya sekedar kewajiban, tapi juga bentuk cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kalau misalnya ilmu kita gunakan untuk kebaikan, seperti menolong sesama atau membangun masyarakat, maka pahala belajarnya akan terus mengalir seperti pahala jariah. Selain itu, generasi kita itu dan juga amanah. Kalau generasi muda benar dan jujur, maka pendidikan akan berkembang maknanya. Rasulullah juga disebut dengan sifat alami, yaitu orang yang dapat dipercaya. Kita bisa menandai sifat beliau mulai dari hal kecil, seperti tidak mencontek, tepat waktu, dan bertanggung jawab terhadap tugasnya. Kalau kejujuran sudah tertanam, lahirlah generasi muda yang bisa dipercaya dan bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik. Selain itu, dalam Islam juga memiliki kedudukan yang sangat mulia, sebagaimana Imam Syafi'i pernah berkata, barang siapa yang tidak menghormati gurunya, maka ilmunya tidak akan bermanfaat. Makanya, sekolah Islam harus jadi tempat yang bukan hanya mengajarkan ilmu saja, tapi juga adab. Guru bukan hanya sekedar jadi pengajar, tapi juga teladan bagi murid. Kalau guru berakhlak dan sekolah menanamkan nilai Islam, maka lahirlah generasi yang cerdas, santun, dan berkarakter kuat. Itulah fondasi menuju Indonesia Emas yang bermartabat. Kita hidup di era digital dan teknologi, bisa menjadi berkah dalam pendidikan asal menggunakannya dengan bijak dan tepat. Benar, dunia maya tidak hanya perdagangan beruang, tapi juga tantangan. Maka dari itu kita sebagai digital dapat harus kehilangan nilai Islam. Gunakan media sosial untuk hal yang baik, berdakwah, berbagi ilmu, menyebarkan kebaikan. Itu juga termasuk ibadah loh. Ingat, ada di dunia digital itu termasuk akhlak. Apa yang kita tulis dan apa yang kita sebarkan itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Pendidikan Islam bukan sekedar menyiapkan generasi cerdas, tetapi juga beriman dan berakhlak untuk Indonesia emas. Ayo, jadikan belajar itu sebagai ibadah dan jadilah generasi yang membawa cahaya ilmu bagi bangsa dan agama. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Jejak Cahaya Ilmu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.